Pasti kalian sering kan menggunakan media sosial? Iya, sosial media yang kita gunain kayak Instagram, WhatsApp, YouTube. Tapi kalian pernah nyadar gak sih atau kalian pernah ngulik seberapa luas sih sebenarnya media sosial itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang dampak sosial informatika melalui media sosial yang setiap hari kita gunakan. Tapi sebelum ke situ, aku mau ngejelasin ke kalian sedikit jenis platform media sosial yang sering kita gunakan. Yang pertama ada collaborative projects. Di collaborative projects ini kita bisa menulis, atau kita bisa menambah, atau kita bahkan bisa menghapus isinya. Makanya kalau misalnya kita nulis di platform kolaboratif ini, kita harus hati-hati ya, karena bakal banyak orang yang bisa ngerubahnya. Nah, contoh dari platformnya adalah Wikipedia. Yang kedua ada content communities. Nah, di platform ini kita itu dapat mengunggah, menonton, atau kita juga bisa sharing video pengalaman atau video pembelajaran yang bisa kita share untuk orang lain. Nah, contohnya adalah YouTube. Yang ketiga ada blogs dan microblogs. Nah, blog merupakan jurnal pribadi di internet yang digunakan untuk menulis catatan atau berbagi tentang suatu hal, pokoknya tentang kita. Nah, blog ini berguna untuk membangun citra diri kita. Selain itu, dengan blog itu sendiri kita bisa menginspirasi kepada masyarakat karena bacaan kita dibaca oleh mereka. Lalu selanjutnya ada social networking sites. Nah, merupakan layanan jejaring sosial yang menghubungkan dengan keluarga dan teman-teman. Nah, di social networking sites ini, kita itu gak cuman bisa mengunggah foto dan informasi, tapi kita juga bisa saling mengirim pesan kepada keluarga atau teman, atau kita juga bisa mencari koneksi juga di sini. Contohnya adalah Facebook. Yang terakhir itu ada Virtual Social World. Nah, platform ini adalah gabungan dari game online dan jejaring online. Di Virtual Social World ini, kita bisa berinteraksi dalam platform 3 dimensi dengan menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata. Nah, lalu di sini ada jenis fitur dari media sosial. Yang pertama ada relationship networks. Nah, di relationship networks ini berfokus pada terbangunnya jejaring dan koneksi antar penggunanya untuk saling berbagi informasi, foto, pesan, dan video. Contohnya seperti aplikasi Facebook dan LinkedIn. Yang kedua ada media sharing networks. Di platform ini, pengguna itu dipermudah untuk saling berbagi informasi dan konten. Nah, media sosial jenis ini digunakan untuk berbagi konten-konten yang kayak lebih ke visual gitu. Contoh aplikasinya YouTube, tadi udah saya mention juga, sama Snapchat dan Instagram. Lanjut, ada online review. Nah, di platform ini, media ini berbasis lokasi, jadi pemakaian penggunaan aplikasinya itu pasti didasari dengan lokasi. Nah, media sosial ini sangat berkembang pesat karena membantu para pengguna mencari tempat, kunjungan, wisata, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau traveling, itu kita bisa pakai platform online review ini. Contoh aplikasinya itu adalah Traveloka. Selanjutnya ada forum diskusi, udah jelas digunakan untuk berdiskusi dalam internet dan saling berkomunikasi. Nah, biasanya di situ mereka berdiskusi dengan tema yang sudah mereka tentukan. Selanjutnya ada social publishing. Nah, di mana media sosial ini bisa kita gunakan untuk menulis, lalu kita share ke masyarakat. Nah, contohnya ada aplikasi blog sama Twitter. Lalu ada bookmarking sheets. Nah, di mana pengguna dapat mengumpulkan konten melalui website, teks, gambar, video, lalu mereka menyimpan ke dalam akun mereka. Nah, biasanya sudah mereka simpan, mereka menjuduli konten tersebut. Contoh aplikasinya kayak Pinterest. Lalu ada internet-based networks. Nah, di media sosial ini digunakan untuk mempertemukan orang-orang yang punya minat yang sama dalam sebuah jaringan, lalu mereka dikumpulkan ke dalam suatu platforms. Contohnya seperti aplikasi Goodreads, di mana itu tuh aplikasi untuk membaca. Jadi pengguna yang memasang aplikasi Goodreads ini bisa merekomendasikan nih buku yang bagus tuh apa, biar pengguna yang lain juga bisa membaca buku tersebut karena memiliki minat yang sama, yaitu membaca buku.
Yang terakhir ada e-commerce. Nah, e-commerce ini merupakan jual beli secara online dengan memanfaatkan internet. Ini yang udah sering banget terjadi dan emang dilakuin para produsen untuk sekarang ini karena mereka lebih untung sih ya, dan juga mereka bisa menjual lebih banyak produk daripada kalau misalnya berjualan langsung. Dan para konsumennya juga lebih mudah menemukan banyak pilihan. Manfaat informatika pada bidang kehidupan. Nah, jadi salah satunya manfaat tersebut dirasakan di bidang pendidikan. Yang pertama, dampak positifnya tenaga guru akan terbantu untuk menciptakan inovasi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran akan mudah diulang kembali karena disimpan di suatu file gitu sehingga nggak bakal hilang, dan kalau misalnya emang butuh nanti tinggal di review lagi. Yang ketiga, peserta didik akan lebih bersemangat dalam belajar karena pembelajaran guru yang inovatif dan gak membosankan, serta media pembelajaran murid-murid juga gak bikin bosan. Contohnya kayak kita bisa presentasi atau bikin desain, itu kan gak bikin murid-murid bosan, jadi murid akan lebih bersemangat. Lalu ada pun dari dampak negatif dari informatika pada bidang pendidikan. Yang pertama, mengganggu kesehatan mata dan tubuh karena terlalu lama memandang layar. Yang kedua, berkurangnya waktu membaca buku secara langsung. Yang ketiga, tersesat membuka tautan link yang melanggar yang tidak seharusnya dibuka. Lalu manfaat informatika pun terasa pada bidang ekonomi. Yang pertama, memudahkan dalam bertransaksi uang melalui ATM, contohnya QRIS, e-money, dan e-banking, dan lainnya. Lalu dapat memasarkan produk kepada lebih banyak orang, contohnya kayak e-commerce tadi. Dan yang ketiga, memudahkan jalur transportasi seperti pemesanan tiket atau pemakaian transportasi untuk kesehariannya. Contoh aplikasinya seperti Gojek, Grab, dan lainnya. Sama seperti bidang kesehatan, bidang ekonomi pun memberikan dampak negatif. Yang pertama, maraknya pinjaman online yang ilegal. Yang kedua, masyarakat menjadi konsumtif. Yang ketiga, adanya hacking dan cybercrime. Yang keempat, semakin tingginya tingkat pengangguran. Lantas, bagaimana sih cara kita untuk menggunakan media sosial secara bijak? Yang pertama, jangan menceritakan permasalahan pribadi ke media sosial. Bijaklah berbagi status mengenai apa yang sedang terjadi dirasakan di media sosial. Yang kedua, jangan pernah memancing konflik dengan siapapun di sosial media. Yang ketiga, jangan memberi komentar negatif dan mencela yang menjelekkan pada orang lain. Baiknya kita memilah informasi terlebih dahulu sebelum kita memposting. Dan jangan bersikap berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Dan kita juga harus menjaga identitas pribadi kita agar tidak disalahgunakan. Bijak dalam bermedia sosial juga bisa kita lakukan dengan membuat konten kreatif di media sosial. Tentunya dalam membuat konten kreatif membutuhkan pemikiran yang kreatif dan juga inovatif yang harus dilatih. Namun ada beberapa contoh karya kreatif yang bisa kita buat dan dibagikan ke media sosial. Yang pertama, membuat video secara menarik yang menampilkan kreativitas yang kita punya, seperti tutorial memasak, tutorial menggambar, melukis, dan lainnya. Lalu kita bisa membagikan hasil karya kita dengan cara membagikan hasil foto, seperti hasil foto poster yang kita buat, hasil fotografi, atau lukisan tangan yang kita buat. Yang terakhir ada pembuatan artikel yang digunakan untuk memberikan informasi serta wawasan baru kepada pembacanya. Dengan membuat artikel, kita juga bisa meningkatkan keterampilan kita menulis sehingga kita bisa menjadi copywriter. Yuk bijak dalam bermedia sosial. Apakah kalian sudah bijak?